Papua ini adalah madu. Papua ini mempunyai potensi yang begitu hebat, bro. Mulai dari A sampai Z. Tentunya kita harus jaga. Setuju, bro ya? Setuju sekali. Setuju, bro. Nah, akhir-akhir ini kita lihat kan dia bergejolak. Kalau di artikel atau di media saya baca itu dibilang, wah ini kelompok Kagoya ini karena sepi dia cari perhatian lagi kepada internasional supaya masalah Papua ini didengungkan lagi. Padahal dulu resolusi 2504 kan sudah jelas itu adalah Indonesia. Nah, kemarin ada kejadian yang lagi heboh lagi masalah pilot Susi Air, di mana Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD membuat statement tidak ada negosiasi dengan pemberontak, apakah itu minta banter senjata ataupun uang. Nah ini kan menarik sekali, bro. Dan ini saya lihat orang New Zealand kan, Filipina orang New Zealand. Ya. Tapi kok sampai sekarang, bro, sudah berminggu-minggu kok sepi-sepi aja. Gimana pandangan dari Kepala Badan Intelijen Strategik saat itu ya? Saat itu. Ya, begini, Admiral Sitompul. Admiral, oke. Jadi kalau saya sangat senang mendengar kata Pak Mahfud tentang ada kata pemberontak. Pemberontak. Nah, ini kata pemberontak, ini kata kunci kalau kita di Sesko dulu. Di Sesko, betul. Karena ketika kita berbicara pemberontak, maka lawannya, kalau bahasa Inggrisnya bilang, itu dia adalah dissident armed forces. Dissident armed forces. Sehingga lawannya itu adalah government armed forces, yaitu TNI. TNI, oke. Sehingga kalau memang di sana pemberontak, tidak salah beliau. Lawannya adalah TNI. Dengan apa caranya? Military operation. Atau operasi militer pembebasan di bawah. Enggak, kita bicara dulu pemberontak. Pemberontak dulu. Oke. Kalau memang pemberontak, maka kita akan saya ulangi lagi tadi, dia adalah dissident armed forces. Lawannya adalah government armed forces. Nah, government armed forces itu adalah TNI. Jadi kalau TNI turun, maka Undang-Undang Indonesia itu adalah Undang-Undang nomor 34 2004 tentang TNI. Pasal 7 ayat 2 itu adalah melaksanakan operasi militer selain perang. Tapi tetap judulnya military operation, yang di situ yang jelas prinsipnya adalah kill or to be killed. Membunuh atau dibunuh. Oke. Sehingga jelas. Jadi kalau memang betul Pak pemerintah ini sudah berubah bahwa pemberontak di sana harus ditumpas habis, ya sudah laksanakan operasi militer. Untuk menumpas pemberontak bersenjata. Ini catatannya. Tapi kalau kedua, apakah kita akan membebaskan sandera? Pembebasan sandera. Nah, ini gimana nih? Kalau pembebasan sandera, ini ceritanya lain. Kalau penumpasan pemberontak bersenjata, maka tolok ukur keberhasilan adalah tumpasnya atau hilangnya para pemberontak, kekalahan. Tapi kalau judulnya pembebasan sandera, maka tolok ukurnya itu adalah bebasnya sandera. Dan selamat. Ya, bebas dah. Bebas dan selamat kan? Selamat, bebas sandera artinya dia selamat. Itu tolok ukurnya. Sehingga ini dua hal berbeda. Jangan sampai judulnya pembebasan sandera, tapi pelaksanaannya adalah penumpasan pemberontak bersenjata. Si sandera bisa mati juga. Jadi kalau kita membuat judul pembebasan sandera, lalu operasi dilakukan dan sanderanya mati, ya gagal operasi itu. Iya, betul, setuju. Jadi harus hati-hati. Kalau kita mau bebaskan sandera, maka seluruh operasi itu adalah untuk bebasnya sandera itu. Oke, apakah ini mungkin Pak Menko ini sudah memberikan informasi kepada Mabes TNI atau Mabes Polri atau bagaimana, bro ini? Berarti kan ini sudah ada judul harusnya. Nah, makanya saya tahu nih judulnya Pak Menko ini memang ini judulnya untuk menumpas para pemberontak bersenjata, ataukah membebaskan sandera yang sedang disandera oleh para pemberontak. Ini dua hal yang berbeda. Jadi antara mau memberantas pemberontaknya atau membebaskan sanderanya. Sandera yang sedang disandera oleh pemberontak. Oke, bro. Yang mana ini? Kalau saya lihat, kalau lihat dari artikel dari Pak Menko Polhukam ini, pembebasan sandera. Kalau saya lihat. Pembebasan sandera karena ada kalimat
tidak ada barter dengan senjata maupun dengan uang untuk membebaskan dia. Berarti pembebasan sandera. Oke, kalau kita pembebasan sandera, maka ingat, tolok ukur keberhasilan pembebasan sandera adalah bebasnya sandera dengan selamat. Dengan selamat, oke. Kan itu. Ya. Nah, untuk itu, maka apa operasi yang dilaksanakan? Ya. Kalau TNI melaksanakan, tentu TNI melaksanakan operasi militer pembebasan sandera, dan itu pernah militer lakukan. Ya. Ya kan? Ya, jadi dulu Mapenduma kalau nggak salah. Ya, Mapenduma dulu itu, Mapenduma. Jadi dalam operasi pembebasan sandera itu siapa aja bisa melakukan. Apakah itu dilakukan oleh TNI? Ya. Apakah itu dilakukan oleh polisi? Ya. Siapa aja? Karena regulasinya ke siapa? Polisi atau ke TNI? Nah, itu tergantung pemerintah karena pembebasan sandera judulnya. Pembebasan sandera. Okay. Tidak berhadapan apakah ini menghadapi kriminal yep. atau menghadapi pemberontak. Akan tidak, tetapi membebaskan sandera. Apakah dia berdua kerjasama untuk membebaskan sepanjang operasi itu bisa saling mendukung dalam rangka membebaskan? Ya bisa aja. Silakan, tapi ingat, ketika pembebasan sandera, operasinya, judulnya, maka tolok ukur keberhasilan adalah bebasnya sandera dengan selamat. Bebas selamat. Tapi di sisi lain begini bro, di artikel atau di media yang saya baca itu, statement dari katakanlah dari Senayan begitu ya. Bukan memang dari Senayan bahwa harus ditumpas sampai ke akar-akarnya. Kalau dibilang statement sampai ke akar-akarnya tentunya pemberontak KKB atau apapun namanya itu yang mau ditumpas. Ini yang saya harus tanya. Nah, gimana ini? Yang mau ditumpas itu siapa? Ya. Kan itu udah harus jelas. Kalau kita lihat dari tulisan itu KKB-nya itu yang mau di sampai akar-akarnya. Kalau kita berbicara KKB, kelompok kriminal bersenjata. Yang ditumpas, ya udah silakan aja polisi tumpas itu. Oke. Karena apa? Kriminal itu menumpasnya bagaimana caranya? Menggunakan law enforcement. Law enforcement itu polisi. Kalau KKB. Kalau kita bilang bahwa itu KKB. Tapi di sisi lain itu sudah disebutkan dengan salah satu juga Senayan ini. Mengatakan apresiasi bahwa kita sudah mengatakan ini terorisme. Harus kita bantai juga sampai akar-akarnya agar TNI Polri menyiapkan satu taktik dan strategi. Nah, terorisme. Ingat lagi terorisme. Terorisme, kita sudah punya undang-undang terorisme. Sudah punya, betul. Secara lex specialis. Ya. Sebenarnya teroris itu bisa dihajar oleh militer, by military operation, pasal 7 ayat 2 huruf A itu jelas. Ya. Mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi terorisme. Betul. Jelas mengatasi terorisme. Pemberontakan, ada pemberontakan bersenjata, terorisme. Perompakan. Nah, kalau perompakan itu dia membantu pemerintah. Tapi mengatasi separatisme, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi apa tadi itu? Pemberontakan, separatis sama terorisme. Itu mengatasi terorisme dengan operasi militer selain perang. Oke. Jadi kalau memang itu terorisme mau diberantas oleh TNI, silakan kirim TNI by military operation. Sebenarnya regulasinya udah jelas, jelas. Bro. Tapi kenapa kok sampai berminggu-minggu ini, Bro? Nggak ada jalan keluarnya apapun. Ini harus diingat. Di TNI sudah ada mengatasi terorisme. Tetapi ada secara lex specialis lahir undang-undang terorisme. Undang-undang terorisme, oke. Nah, itu yang dulu aku agak tidak sependapat ini. Ya. Karena ketika lahir undang-undang terorisme, maka pada pasal 6 dengan jelas mengatur pelaku tindak pidana teroris dipidana maksimum hukuman mati. Ya. Artinya apa? Kalau ada kata dipidana, maka pelaku tindak pidana teroris ini dibawa ke meja hijau lagi. Wow. Artinya apa? Law enforcement lagi kan? Tidak boleh nggak boleh langsung main dor nggak boleh. Kena Komnas HAM lagi. Nah, kalau itu, orang banyak. Kenapa nggak boleh? Oh, itu negara kita kok, kita mainkan aja. Oke, silakan. Itu hak kita semua. Tetapi jangan lupa, ketika kita melakukan sesuatu tidak sesuai dengan itu ada istilah excessive use of force. Ya kan? Ya, apa itu maksudnya? Excessive use of force itu misalkan. K itu kriminal bersenjata, tetapi kita hajar oleh militer dengan operasi militer. Oke. Nah, ini bisa dianggap pelanggaran hak asasi manusia karena excessive use of force. Iya, ini bahaya nih bro ya kalau ya. Orang bilang biarin aja. Iya, kalau itu di tanah Jawa ya silakan aja, nggak ada yang mau protes.
Tapi Papua ini nona manis. Nona manis. Begitu semua dilihat, media cari, dunia. Oh, ini pelanggaran HAM. Kalau pelanggaran HAM lalu apa? Ya. Kalau pelanggaran HAM jangan lupa lagi. Papua ini menjadi bagian dari Indonesia karena resolusi PBB. Iya. Kembali ke resolusi lagi 2504. Ingat. Ya. 61 ya, tahun 61. Tahun 61. Sehingga kalau dunia internasional, kalau PBB menilai ternyata pemerintah Indonesia tidak bisa melindungi masyarakat Papua dari adanya pelanggaran HAM, atau pemerintah Indonesia justru melakukan pelanggaran HAM terhadap orang-orang di Papua, siapa yang menjamin bahwa PBB tidak akan membatalkan 2504 ini? Mungkin begini bro, ini kita aja bro. Ya, kan? Dulu kan sebelumnya mungkin kita infokan dong ke PBB ini loh, situasional kita begini, dan itu terus ada kejadian-kejadian. Manusia di Indonesia sendiri, tentara, polisi, masyarakat umum, masyarakat sivil, banyak yang mati loh bro. Betul. Saya hitung-hitung udah berapa puluh. Nah itu Betul. kan HAM juga bagi kita. Betul. Nah bagaimana ini mengkonekkan supaya kita jangan sampai dibilang melanggar HAM itu? Nah kenapa kita sendiri yang keliru? Kalau orang galak kayak begitu, serem, biadab, ya kenapa kita hanya bilang kelompok kriminal dong? Iya. Ya rubah dong istilahnya. Sampai begini bro. Banyak itu pelaku HAM itu kan dulu zaman kita masih aktif bro. Aku nggak usah nyebut namanya lah, nanti jadi heboh ya. Inisialnya aja orang HAM itu. Pada saat kita menghajar, katakanlah dulu itu masih GPK zaman kita itu, Gerakan Pengacau Keamanan. Itu ribut semua HAM, TNI begini, TNI begitu, TNI begitu. Tapi di sisi lain begitu TNI-nya sama polisi dengan masyarakat umum loh bro. Kalau saya hitung itu ada puluhan udah meninggal, dihajar sama KKB inilah sekarang. Itu HAM-nya nggak pernah dilihat. Nah, dunia juga diem aja bro. Iya justru itu ya bilang tadi. Kalau orang yang biadab segala macam yang berontak ini, kita masih bilang kelompok kriminal. Ya. Okay. Sepanjang dia kelompok kriminal, itu sudah ada salurannya. Ya. Law enforcement bahwa sudah pasti, tidak bisa ditawar. Okay. Kalau orang kriminal lalu kita berondong dengan stayer itu, ya itu melanggar hak asasi, dia harusnya dibawa ke pengadilan. Ya. Tapi kan tidak dibawa ke pengadilan. Langsung diselesaikan sendiri. Itulah yang disebut. Karena apa? Ada aturan hukum HAM itu, Undang-Undang 39 kalau tidak salah. Ya. Tidak ada seorang pun dapat dicabut nyawanya itu dalam keadaan apapun oleh siapapun. Ya. Nggak bisa. Jadi tidak bisa kita tumpas matikan karena dia pemberontak. Nggak bisa. Ya. Tidak ada seorang pun itu. Itu hak yang tidak dapat dikurangi. Jadi dengan cara apa bro? Ini saya yakin pemerintah ini udah hebat semuanya bro. Tapi jadi dengan cara apa bro? Justru itu yang aku kasih contoh kemarin. Kalau kita bilang ini nyamuk, ya kita semprot pakai baygon. Kalau ini tikus, ya kita tembak pakai senapan angin. Iya. Belalang. Atau belalang. Kita pakai senapan angin. Lah, sekarang kalau ini nyamuk kita sikat dengan senapan angin, ya orang lain yang bisa kena. Betul. Nah, makanya sekarang kalau memang kita mau ya kita tentukan apakah ini kriminal ataukah ini dissident armed forces. Kalau teroris kan anggota dewan udah mengatakan ini teroris. Nah, salah kita. Nah, inilah salah kita. Ketika kita bicara teroris, seharusnya ini bisa dihajar dengan military operation. Tapi karena ada undang-undangnya, maka dia masuk di dalam kriminal bersenjata, si teroris itu. Jadi kembali ke law enforcement lagi. Law enforcement. Kecuali, kalau memang seperti itu, silakan keluarkan kebijakan politik negara untuk menurunkan TNI dalam mengatasi si teroris itu. Tapi dengan catatan, si teroris itu ada di mana? Ditentukan dulu tempatnya. Ya iyalah, harus jelas. Dan sebagainya. Terorisnya itu ada di gunung ini, ada di sini, tentukan dulu. Setelah mereka jelas kedudukan di mana, keluarkan kebijakan dan keputusan politik negara, yaitu hasil rapat antara Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, Menko Polhukam, DPR, dan Presiden. Atau bisa juga pasal 16. Presiden merintahkan
TNI turun. Kalau dalam 2 kali 24 jam tidak ada hasil, laporan DPR. Dilanjutkan apa enggak? Bisa. Caranya itu sudah ada semua. Cara ada. Tapi kita yang harus memilih cara itu. Ya jangan sampai di sananya kita nyamuk yang ada. Tapi kita suruh datang tank. Masa Panzer suruh ada menghajar nyamuk, itu yang benar aja. Dari dulu, bro. Kan itu. Bro, dari dulu kita masih aktif, bro. Ini kita nih, karena di dada saya ini, atau dari bro ini kan merah putih nih, bro. Atau NKRI. Bagaimana pasti itu. Negara kita ini tetap hebat. Kan tujuan kita itu, bro. Jangan sampai ada provinsi kita yang begitu madu ini akan membuat kita cilaka di kemudian hari. Cilaka itu dalam hal apa? Resolusi tadi kan, 2504 atau berapa itu? Ya, itulah kira-kira dicabut lagi. Nah, sekarang tadi kita bilang TNI. Sebenarnya kan kalau TNI sama polisi itu udah siap, nggak ada masalahnya, bro. Apakah ada faktor-faktor politik lain? Mungkin dari kacamata bro sebagai, atau admiral sebagai kabais dulu, mungkin ada kacamata dulu nggak? Yang masih terbawa-bawa sampai sekarang ini. Saya tuh sampai hari ini tuh bingung itu. Melihat, kenapa kok yang selalu dilihat KKB. Padahal selalu bilang, oh ini mereka mau sudah sangat kejam membunuh ini. Tapi kok KKB terus? Kenapa enggan menyatakan bahwa mereka itu adalah pemberontak? Mereka sudah bawa senjata, dia sudah bakar sana sini. Nah, baru hari ini aku dengar Pak Mahfud bilang pemberontak. Ya mudah-mudahan itu diterusin. Kalau sudah pemberontak ya silakan Pak Mahfud, lalu Panglima TNI, DPR adakan rapat, keluarkan kebijakan dan keputusan politik negara untuk mengatasi pemberontak bersenjata yang dilakukan oleh TNI. Berdasarkan pasal 34, pasal 7, bukan pasal 34. Undang-Undang 34 2004, pasal 7 ayat 2. Pemberontakan bersenjata itu sudah jelas. Aturan ada, ini ada. Sehingga sekarang tinggal nggak tahu kenapa tidak ada nyali sih mau bilang pemberontak. Bahkan ini saya baca kenapa? Saya baca di media lagi ada statement, kita jangan membesar-besarkan Papua ini, nanti dia jadi besar kepala. Sebenarnya kan menurut gue tepat nggak itu kayak gitu? Aku nggak usah sebut namanya lah. Sekarang siapa yang nggak ngelihat Papua di dunia ini? Itu sidangnya Sambo aja di luar seluruh dunia, apalagi Papua. Apalagi Papua ya, bro. Jadi kita harus Papua bersikap. Ini siapa yang bilang nggak dilihat? Papua sudah telanjang bulat kok dilihat di dunia internasional. Yang dilihat itu tinggal sekarang. Indonesia ini, pemerintah Indonesia ini, apa langkahnya untuk menyelamatkan masyarakat Papua dari kejadian-kejadian yang terjadi sekarang? Iya betul. Banyak sekali yang meninggal atau sudah banyak meninggal, tentara mati, ini mati. Tapi sekian banyak kita masih tetap kriminal. Ya kalau kriminal ya sekian lama kriminal terus. Atau mungkin ada kebijakan di langit-langit ini yang kita nggak tahu bro. Nggak ngerti. Lah kalau kriminal ya kalau Pak teman senior kita dulu Pak Moklas bilang ngene-ngene itu. Ngene-ngene. Ada di anggota dewan juga tuh. Oh, sudah anggota dewan. Oh iya. Anggota dewan. Pasti ketawa beliau kalau dengar. Admiral Moklas ini. Admiral Moklas itu. Kalau gini ngene-ngene ya ini ngene-ngene kita kalau gitu. Oke, bro. Wah, itu. Kita kan tahu gini, bro. Papua ini begitu tadi kita udah mengulas nona manis yang diperebutkan oleh semuanya. Bahkan kita tahu ini potensinya begitu hebat. Apakah ini memang agak keluar dikit, tapi mungkin adalah kita pencerahan kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada tentang Papua ini. Di sana kan potensinya begitu hebat. Betul. Ada satu potensi. Kalau emas kita udah biasa. Emas, tembaga itu udah biasa. Ada turunan-turunannya, bro. Kalau dia mungkin ada smelter nanti semuanya, itu ada uranium di sana, bro. Apakah itu yang mungkin membuat jadi negara-negara maju yang yang superpower itu ingin supaya ini nggak karu-karuan terus, karena ini ada potensi yang berbahaya bagi dia kalau Indonesia hebat nantinya. Saya kira itu jangankan itu, dia nona manis saja aku bilang sudah banyak ingin merebut kok, apalagi ada begituan. Ini nona manis loh, nona manis saja, nggak usah bilang nona manis punya ini itu. Iya. Nona manis yang senyum hitam manis kayak begitu itu sudah banyak orang mau. Iya. Kitanya yang harus merayu si nona ini, jangan sampai mau sama orang itu. Udahlah,
om yang paling bagus di sini, nggak usah ke situ. NKRI. Nggak usah ke Uncle sana, ke Uncle Tom, ke om aja. Gitu. Iya, jadi kalau saya mungkin ada ya perebutan. Ya pastilah. Sudah pasti. Jangan dikira negara ini di dunia, negara mana aja itu bagaikan organisme hidup yang saling makan-memakan. Kalau aku bisa makan dia, kenapa tidak? Jadi jangan dianggap wah tenang saja. Nggak bisa. Papua yang nona mani sudah pasti banyak yang berminat. Ya, makanya kita harus jaga baik-baik. Nona, jangan usah suka sama itu uncle itu. Sama om saja nona suka. Lalu dia tanya, lalu om apa? Kalau nona takut sama om gimana? Berarti supaya kan itu. Nona manis ini jangan heboh terus. Ya jangan pukul-pukulin dia, harus biar ketawa dia terus, kan begitu. Iya, karena program pemerintah sudah ada sebenarnya sama si nona manis ini, Bro. Iya kan? Contohnya kita udah pernah ulas yang di episode pertama mungkin itu tentang ekonomi. Tapi kan mereka tidak pernah puas terus, Bro. Mereka tetap ingin merdeka terus. Ya, oke. Nah, kenapa itu, Bro? Kita bicara itu kan untuk menutupi pemberontak atau ingin merdeka. Iya. Kita kan sudah membuat namanya otonomi khusus kan. Otsus sudah ada. Otsus, betul. Tapi ya itu, Otsus di salah satu ekonomi itu diatur dalam Otsus. Yep. Di Otsus itu bahwa pemerintah pusat itu hanya 6. 6, betul. Ya kan, sisanya sana semua. Ya. Tapi untuk Papua itu lain cerita. Ya. Kalau di Aceh, oke, 6, sisanya Aceh semua. Ya. Kalau Papua enggak. Oke, Jakarta 6, sisanya Papua, tapi hal-hal khusus nanti aku atur lagi ya. Kepala dilepas, ekor dipegang. Oh, okay. Ini dua dekade Otsus ya begitu. Iya. Apa keunggulan kelemahannya apa itu, Bro? Kalau kita lihat, Bro. Nah, keunggulannya kalau seperti Aceh lihat gitu. Ya. Begitu 6 di Jakarta sisa ke dia, baik buruknya itu terserah dia. Sehingga orang Aceh tidak bisa disalahkan. Dia tidak bisa nyalahkan Jakarta. Kamu juga ikut-ikutan. Kenapa? Karena sisanya semua sudah dilakukan oleh mereka. Oke. Tapi di Papua kan tidak. Karena masih ada hal-hal khusus diatur. Kemudian, nah dia akan bilang, lah itu rusak kenapa? Ya karena ada hal-hal khusus. Itu kan gara-gara kamu. Mungkin pemerintah takut juga nanti kalau nanti takutnya energi dan lain sebagainya potensi. Lah itu resiko. Sekarang apa? Oke. Kalau kita kalau mau seperti itu ya jangan kasih dong Aceh seperti itu. Iya kan? Atau harus adil dong. Otsusnya untuk di Papua perlu dibahas lagi mungkin atau gimana? Ya, poin-poinnya. Ya, tidak bisa kalau namanya Otsus ada undang-undang Otsus. Di bawah undang-undang Otsus ada undang-undang untuk Otsus Aceh, ada Otsus Papua. Selama namanya Otsus ya harus sama dong. Harus sama. Pemerintah pusat hanya punya 6. Ya 6. Di Aceh bisa 6, di mana 6. Semua yang berjudul Otsus, berstatus Otsus, ya harus sama. Sama, Bro. Ya, lah Aceh, memangnya orang Papua nggak bisa baca? Iya. Kan dia baca. Iya. Loh, kenapa di Aceh bisa total, full untuk Aceh 6 di Jakarta? Atau 6 pemerintah pusat. Tapi di Papua, 6 pemerintah pusat ditambah hal khusus. Hal khusus ini apa? Bisa semua sisanya jadi hal khusus kan? Bisa juga. Nggak bisa. Kenapa tidak? Inilah salah satu penyebab sehingga Papua juga tidak bisa disalahkan. Dia bilang, itu kan kamu yang bikin. Makanya kan saya baca, aku pernah bikin tulisan kan itu. Otsus setengah hati. Oh iya, 2 dekade Otsus. 2 dekade Otsus setengah hati. Ya ini setengah hati pemerintah. Jadi isinya itu ini, Bro, ya. Isinya. Oke, terus begini, Bro. Saya baca di artikel, saya baca di media semuanya. Saya tidak langsung wawancarain mereka sih. Saya cuma baca kan dari artikel, dari jurnal dan sebagainya. Itu semua mengatakan bahwa mereka meminta agar HAM zaman dulu itu di-clearkan. Itu ada beberapa HAM. Gimana pandangan Bro tentang HAM ini? Apakah itu kan kejadian udah lama, ya kan? Udah sekian tahun. Apa gimana? Apakah hukum HAM ini berlaku 30 tahun apa seumur hidup atau bagaimana? Karena kan pemerintah sendiri yang berjanji akan menyelesaikan seluruh kasus HAM yang terjadi di Papua kan itu. Kemarin presiden kita kalau nggak salah udah pernah. Iya kan sama. Masalah HAM kan kita akan menyelesaikan semua pelanggaran HAM. Iya, sama saya. Ya udah. Kayak ini, Bro, kalau nggak salah satu itu HAM untuk ini ya, keluarga-keluarga
keluarga-keluarga kemarin itu kan, kalau presiden buat presiden sudah bilang, ya, pemerintah akan menyelesaikan semua pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Ya udah selesaikan aja. Oke. Jadi ini mungkin ditunggu mereka, bro ya? Ya pastilah ditunggu. Iya. Terus apa gini, bro? Misalnya semua HAM itu diselesaikan, toh itu kan sudah berjalan lama. Apa mungkin shake hand aja atau gimana? Karena di sana kan penuh dengan budaya, bro. Budaya di Papua itu kan apa ya, orangnya itu ingin semua itu diselesaikan dengan adat dan bagaimana. Ya itu silakan, itu kan teknis di lapangan lah. Oke, kasus ini kita akan selesaikan. Ya. Bagaimana caranya? Ya mari kita bicara. Sesuai dengan budaya di sana. Ya sesuai budaya. Jadi yang penting dalam penyelesaian ini bisa diterima oleh kedua belah pihak. Nah itu yang penting, kedua belah pihak. Kedua belah pihak. Ya setuju, bro. Jangan sampai pemaksaan. Oh sudah, nggak bisa begitu. Iya. Kita tidak bisa memaksakan kehendak, tapi kita bisa menyampaikan dengan baik supaya dia bisa terima, kita bisa diterima, sehingga judulnya jadi Everybody Happy. Everybody Happy itu yang penting, bro ya. Itu yang penting. Karena untuk menyelesaikan sesuatu itu, apalagi tentang nona manis ini kan tidak semudah yang kita bayangkan, bro ya. Memang itulah kan, untuk menarik nona manis kan kita harus bekerja dengan hati kan. Betul, bro. Sama dengan ini. Betul, Papua kita harus bekerja dengan hati, tidak bisa kita bekerja dengan hitungan untung rugi. Betul. Tidak bisa kita menyelesaikan Papua dengan dendam. Gak bisa. Gak bisa. Ya. Apapun di Papua itu adalah hanya nama wilayah, tapi yang mewakili itu adalah manusia, adalah orang Papua yang memiliki hati nurani dan pikiran. Iya. Dan betul. Iya kan? Betul, bro. Itu juga kayak Kapolda di sana selalu Kapolda ataupun Pangdam di sana selalu menyelesaikan itu, mereka selalu kepada tokoh adat, tokoh agamanya dulu di sana. Sehingga akan ada titik temu, baru mereka bertindak. Nah, tentunya ini kan semua perwakilan itu di KSP ada satu orang Papua kok, bro. Itu kan tiap hari ketemu dengan KSP dengan presiden kan. Itu harusnya bisa mewadahi dong. Atau mereka tidak mau mengakui perwakilan mereka di sini? Nah, kita belum tahu seperti apa sih sampai anunya di sana ya. Apakah ini mewakili ataukah itu memang mewakili orang Papua khusus atau mewakili permasalahan orang Papua di sana. Itu kan nggak tahu apa ininya. Oke. Tapi kita nggak ngerti. Tapi kalau lihat di sana bergejolak terus, mungkin mereka nggak mengakui dong. Nah, ketika kita di sana melihat bergejolak, makanya sudahkah kita memilah-milah ini karena apa? Iya. Apakah ini karena sawah saya diambil, apakah karena pohon saya ditebang? Iya. Ya memang harus sabar. Sabar, bro. Pengalaman saya di Aceh. Di Aceh gimana? Coba ceritakan, bro. Pengalaman di Aceh untuk menyelesaikan masalah itu memang betul-betul kita yang ditugaskan itu ibarat sandwich. Sandwich itu kan di tengah. Ya. Dimarahin dari Aceh. Kalau kita sampaikan di Jakarta, dimarahin lagi sama Jakarta. Jadi bagaimana kita ada masalah di lapangan, kita sampaikan sesuai tata cara Jakarta. Supaya tidak dimarahin. Nah, dari Jakarta kita sampai sini, nanti bilang, hajar aja itu Aceh. Ya nggak mungkin, kan kita bilang Aceh disuruh hajar. Kita ganti lagi kata-kata, begini. Dari sini ke Jakarta, sama juga. Jadi kalau gitu perlu negosiator yang hebat dong. Satu, kalau ini pengalaman di Aceh. Ada nggak negosiator kita yang hebat? Satu, perlu negosiator. Kalau dua, saya kira itu harus ada. Ya memang membutuhkan waktu. Orang-orang atau satu institusi di sana yang kerjanya itu adalah mengawasi, melihat, menyampaikan apa maunya ini, apa maunya itu. Sehingga terjadilah, maunya begini. Karena ini ada dua budaya yang berbeda. Ini yang pernah saya rasakan bagaimana Aceh dan Jakarta ini. Kalau Aceh disampaikan di Jakarta, pasti Jakarta marah-marah. Jakarta ke Aceh marah-marah. Jadi apa? Kita yang di tengah ini yang jadi sandwich. Sandwich. Oh, saya mau dilempar sama senior. Celakanya lagi. Nah, ini celaka lagi. Kalau kita mau menyampaikan apapun, apa masalah Aceh ya saat itu, sini bilang, kau sudah tergalang lah sama orang Aceh. Nah, kan kacau lagi. Kau sudah jadi gam. Nah, ini memang, makanya untuk hari ini harus ada betul-betul orang yang memang dengan nurani, siap berkorban.
menerima dimarahin di sini, ditekan sini, itu harus. Dan kalau Aceh ini, kalau saya nggak salah Bro ya, kan Bro pernah katakanlah tim di Aceh ini. Aceh itu ada, katakan tanda petik ini bapak angkatnya, ya kan? Dulu boleh saya sebut namanya lah ya. Kalau nggak salah masalah Helsinki. Ada bapak angkatnya. Di sana ada si A, di Indonesia ada si B. Mereka dialog ketemu. Gimana Bro? Iya, memang kalau dibandingkan dengan Papua kita Aceh itu memang ya itu mereka bisa berbicara. Nah, di sini dia bisa ngobrol dengan siapa. Di sana dia ngobrol dengan siapa. Sehingga adalah bisa menyampaikan ini maunya ini. Tapi Papua ini saya nggak tahu di Indonesia, di dalam negeri ini siapa yang disegani, di luar negeri siapa yang disegani. Iya betul. Kita belum tahu. Nah, saya tidak mengerti itu. Ini harus dicari sebenarnya. Kenapa? Kan Aceh sudah ada contoh. Mungkin di sini ada. Sebenarnya bukan dicari, harus dibentuk. Harus dibentuk. Harus diupayakan untuk siapa sih? Dan memang itu tidak mudah. Tidak mudah. Tapi walaupun tidak mudah harus dijalankan. Harus dijalankan. Kenapa, Bro? Sudah sekian tahun, Bro. Nggak tahu sekarang di Polhukam apakah masih ada itu yang namanya Des Aceh apa masih ada? Kalau dulu ada. Kalau Des Aceh dulu kita ada. Des Papua ada nggak? Khusus bicara Papua. Nggak tahu aku sekarang. Harusnya dengan situasional kayak begini harusnya ada, Bro. Supaya fokus, jangan orangnya gonta-ganti. Nah, itu dia. Nah, gimana, Bro? Jadi memang orangnya memang tidak harus gonta-ganti. Tapi akibatnya kita akan diparkir di sana sekian tahun, makanya aku sama kan demi NKRI, Bro. Demi NKRI, demi 3 tahun, 4 tahun, akhirnya 10 tahun kolonel. Itu memang betul. Terlalu cepat. Harus ada pengorbanan. Memang kalau terlalu cepat pergi, dia tidak menguasai masalah. Betul. Terlalu lama masalah di dia juga. Memang. Win-win ya. Kalau di situ kita menguasai, kita sudah mengenal dengan baik. Karena feeling atau judul sekarang itu chemistry orang-orang itu kan bisa berbeda. Harus ada chemistry-nya gitu ya. Harus ada chemistry, harus ada ini. Itu memang harus dibangun. Kalau itu tidak dibangun, ya kita hanya sekadar melaksanakan tugas seperti hanya melaksanakan robot yang tidak ada soul. Kalau kita lihat kan putra-putra daerah terbaik Papua sudah jadi Kapolda di sana semuanya. Tapi nggak selesai juga, Bro. Jadi gimana, Bro? Dia udah lahir di sana, gimana tuh, Bro? Ya kan masalahnya bukan dia yang harus melaksanakan, dia hanya membantu. Yang pelaksanaan semua itu ada di pemerintah. Gubernur sudah. Semua sudah putra daerah. Apa kurangnya? Putra daerah sudah taruh. Tapi walaupun mereka di situ, tapi kalau otsus diganggu-ganggu, ada yang tidak berjalan dengan bagus, kan masalah itu juga muncul terus, Bro ya. Jadi terus. Berarti bisa digarisbawahi otsus ini ya. Salah satu. Bro, kalau saya itu salah satu, makanya tulisan saya kan jelas saya bisa pertanggungjawabkan bahwa otsus itu adalah kebijakan setengah hati. Kan itu jelas. Kalau mau, yuk kita undang di sini, kita bicara kenapa begitu jumlah. Karena pendidikan udah diperhatikan pemerintah, pembangunan sudah diperhatikan, semua sudah. Tinggal kan begini. Nah, gimana tuh, Bro? Pembangunan fisik itu bisa cepat. Tapi pembangunan manusia karakter itu 25 tahun. Tapi orang Papua sebenarnya orang baik-baik, Bro. Makanya baik, bro, mereka baik, tapi dia kan harus dididik. Hasil pendidikan itu nanti 25 tahun satu generasi. Lah kita cepat sekali membangun bangunan. Gara-gara cepat bangunan, cari orang Papua mana? Dia belum bisa menempati bangunan ini. Harus dididik lagi. Ketika dia mau dididik, bangunan ini sudah diisi orang lain. Bro. Begitu diisi orang lain, orang Papua bilang kalau ini sudah diisi, lah beta mau taruh di mana? Kan itu. Ini menarik sekali, Bu. Jadi kenapa kita bahas ini, memang orang atau para yang mendengar kita ini kadang-kadang gini, itu kok diangkat-angkat terus, nanti tuh jadi besar kepalanya. Saya bilang bukan besar kepalanya. Kita semua harus menyelesaikan masalah itu. Apalagi presiden kita kan, Pak Jokowi bilang semua harus diselesaikan. Makanya kita angkat-angkat supaya semuanya itu ingat kembali, Bro. Nah, ini selalu kita kerjakan, ini episode kita yang kedua.
sekarang saya mau kembali kepada ini bro. Sandera sampai sekarang belum selesai-selesai. Ini kan sebenarnya tanda petik nih bro ya. Dengan New Zealand kan kita malu juga dong bro. Sampai sekarang nggak selesai-selesai. Itu dengan negara dia. Kacamata orang lain. Ini Indonesia ini gimana sih? Kok ada sandera kayak begitu nggak bisa dibebaskan? Gimana bro? Pendapat bro dari Admiral pada saat itu jadi Kabais. Ya itu dia. Ketika sandera, pembebasan sandera. Ya. Dengan menumpas apakah teroris, apakah kriminal, apakah pemberontakan. Ya. Itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda, oke. Nah, kalau di penumpasan teroris dan segala macam itu tidak ada bargaining. Tapi ketika di dalam pembebasan sandera, itu ada di sana bargaining. Ya. Dia minta apa? Ya. Dia mintanya kan senjata sama uang. Kalau senjata tidak bisa. Saya kasih senjata. Menko Polhukam udah bilang tidak ada bargaining. Uang bisa kan? Udah ditolak dua-duanya. Kalau sudah ditolak dua-duanya, ya bagaimana? Ya sudah buntu namanya. Sudah buntu. Ya sudah buntu. Kalau sudah buntu, karena dia sudah bilang dalam pembebasan sandera itu tadi, kan negosiasi. Dia minta apa, kita kasih apa. Bukan kita hancurkan dia. Betul. Permintaan sudah ada nih. Permintaan. Oke, dari permintaan dua, senjata dan uang. Senjata, enggak mungkin lah saya kasih senjata sama kamu. Kalau gitu duit dong bawa sini. Iya. Yang penting ini lepas. Iya. Lah kalau memang kita niat membebaskan sandera, ya kasih aja uangnya. Kasih uang bro ya. Berapa sih harga uang dengan harga Jawa? Iya. Dan juga kacamata dari HAM dunia atau tadi itu kan? Itu tak. Ya. Nah di dunia manapun sama saja. Ketika berbicara sandera, dia akan tanya, kamu minta uang berapa? Apa yang kamu minta? Iya. Lah kalau dia sudah tidak minta, saya bunuh aja ini, ya sudah selesai kan? Iya. Makanya harus jelas sekarang. Ya. Nah, awal-awal waktu saya diwawancara kan saya udah juga kasih tahu. Ini kita lihat. Ya. Kalau memang dia sandera, ini dia menyandra, pasti dia akan ada permintaan. Kita tunggu. Ya. Nah, keluarkan permintaannya. Sudah muncul sekarang. Sudah muncul. Nah, ya. Tentunya dari dua ini ada yang tidak mungkin. Senjata nggak mungkin lah kita kasih. Kalau uang oke lah ya. Lah kalau uang, ya apa kesalahannya? Kalau memang kita niat sandera ini bebas. Iya, betul. Ya kasih aja uang. Ya, dan juga saya pernah lihat. Iya kan? Ini film, tapi kisah nyata, bro. Sinar Kudus. Sinar Kudus itu. Nah, di Somalia. Kita kan masih aktif zaman itu kan. Kita masih aktif. Kita monitor semuanya. Bahkan saya memberitakan itu semuanya. Yang itu kedua, di Filipina. Nah, ada lagi yang film itu yang namanya Philip juga itu. Itu Kapten Amerika. Kapten Amerika itu. Kan semuanya uang. Iya. Nah, akhirnya kan diberikan. Jadi kalau hemat kami atau bagaimana? Kalau menurut tadi kan baru bilang kasih aja uangnya. Tapi mungkin ada pembicaraan lain ini. Pemerintah Indonesia nggak punya anggaran untuk itu, ya minta aja sama New Zealand. Satu. Yang kedua, New Zealand kejauhan, minta aja sama Bu Susi. Bu Susi ya? Iyalah, itu kan pilotnya dia. Oke, Bu Susi ya, bertanggung jawab juga. Harus bertanggung jawab. Ya udah Bu Susi sini uang biar pilotmu ini lepas. Gitu. Jadi tinggal kita lihat ini pekerjanya siapa? Ya. Susi. Ya. Ini warga negara siapa? New Zealand. Oke. Ini ada di Indonesia sini, kita yang kasih. Dia ada kejadian di NKRI. Kejadiannya di sini ya, kita bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab atas keselamatan yang tersandera. Korban, kita bertanggung jawab supaya dia selamat. Ya. Nah, tapi kalau kita buta-buta hanya tumpas saja, ya mati juga dia. Iya, bro. Kalau dia mati juga, ya gagal. Kalau kita bilang itu operasi pembebasan. Ya. Nah kalau sekarang dia sudah jelas, ya oke, bilang aja senjata saya nggak kasih, uang nanti aku kasih, berapa kau minta? Iya. Nggak ada ya, ada Bu Susi, ada nominalnya belum muncul sih. Nominalnya belum muncul. Nah, sekarang begini, bro. Kadang-kadang kan begini, bro. Biasanya itu diberitakan terus. Trending. Tapi nggak tahu ya, mungkin karena banyak sekali nih masalah di negara kita ini. Kemarin ada dari Kementerian Keuangan, mungkin ketutup berita ini semuanya. Ada tadi Sambo, ketutup semuanya. Ada Teddy, ketutup. Sampai ini kurang terekspos. Apakah kita biarkan begitu saja, bro? Kok sepi-sepi aja saya lihat. Padahal ini membawa satu negara.
Ini Kapten Philip Susi Air ini. Oh ya. Nah, kok sepi-sepi aja nggak ada. Bagaimana itu, Bro? Ya, kita yang sudah pernah wirawan kan hanya bisa bakor-kor ini aja kan, mengingatkan. Ya, supaya mereka ingat lagi. Ya, kita hanya bisa mengingatkan. Ya. Ini ada yang disandra. Ya. Di wilayah NKRI. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Oleh karena itu, kekuasaan sepenuhnya berada di tangan pemerintah Republik Indonesia. Ya. Nah, pemerintah Indonesia ini harus bertanggung jawab penuh terhadap rakyatnya, terhadap pengunjung yang ada di wilayah ini. Iya, betul. Itu dia harus bertanggung jawab. Nah, kalau sekarang ada yang disandra, ya kita harus bertanggung jawab, Bro. Iya. Atas keselamatan itu. Lah kalau minta uang, kasihkan saja. Ya kasih aja. Memang di artikel saya bacakan juga, Bro. Panglima TNI sudah bilang, kita akan mengadakan soft dulu dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, masih membutuhkan waktu juga. Ya, jadi ini catatan kalau dia sudah nggak mau lain-lain ya. Ya. Jadi ketika dia sudah nggak mau lain-lain, saya hanya ini aja udah. Ya udah, mau apa lagi? Kasihkan aja uang, Bro. Kasihkan aja. Karena nyawa itu nggak bisa makanya. Iya. Nyawa itu tidak ada dua. Tidak ada yang jual itu. Kecuali dia senang disandera. Nah. Kecuali dia sedang disandera. Dia kan disandera ketawa ke TV itu. Iya. Nah, sekarang dia di sana mau dibebaskan atau tidak kan itu. Iya, betul. Kalau dia memang senang di sana. Iya. Tapi masalahnya sekarang dari para penyandra ini kan sudah bilang, dia mau lepas. New Zealand sudah datang. Ya sudah negosiasi aja dengan berapa? Bu Susi mau berapa? Iya. Cari titik temunya. Itu titik temunya itu. Biar negara kita ini enak juga gitu, Bro ya. Tapi jangan bilang tumpas ya mati juga dia. Iya. Kalau dia juga mati ya gagal berarti. Iya. Kita tidak bisa menjaga sandra. Iya, Bro. Jadi kalau saya lihat itu, memang Papua ini nona manis banget, Bro. Jadi memang selalu kalau ada seorang pengamat mengatakan kenapa mereka begitu terus, supaya dilihat Papua ini tidak pernah tenang. Bukan. Tidak pernah. Mereka itu ada terus, berarti ada kegagalan kita mengindonesiakan mereka. Atau gagal. Ya gagal lah kita. Okay. Gagal kita menyampaikan kepada dia, meyakinkan mereka ini bahwa bersama Indonesia kamu lebih nyaman lah daripada pergi dengan orang lain. Ya, contoh banyak kemarin ya. Iya kan? Tetangga kita dulu yang di dekat-dekat. Iya, minta kembali. Kupang sana itulah kita bilang. Kenapa? Keberadaan mereka ini bukan baru 1-2 hari. Dari tahun sejak referendum diputuskan, ya, 61, sudah ada. 61, Bro ya. Nah, makanya waktu saya menjabat, prioritas operasi yang saya lakukan, saya sampaikan kepada Panglima TNI, itu adalah penggalangan terhadap anak muda supaya dia tidak berpikir untuk pergi. Ini harus dilakukan terus-menerus dan menerus. Karena apa? Mereka ini patah tumbuh hilang berganti, lahir orang baru. Kalau lahir orang baru tidak diceritain, nah ini tidak boleh putus. Tapi mungkin saya mungkin salah atau benar, tapi menurut saya mungkin ada yang bermain-main kok, Bro. Kalau menurut saya nih ya, pasti ada yang bermain. Kalau bermain sudah pasti ada lah. Makanya orang bermain lawannya permainan juga kan. Permainan. Iya. Kalau kita sebagai intelijen sudah meyakini pasti yang bermain ada. Pasti ada. Bro. Pasti ada. Karena itulah mari kita bermain. Iya, betul. Nah, ketika kita berhenti bermain, dia bermain terus, ya kalah kita. Jadi menurut Bro gimana nih, Bro? Dari pengalaman Bro sebagai Kepala Badan Intelijen dan Strategik ini, kira-kira menurut Bro, dulu kan Bro pernah pasti kasih ngusul saran ke Panglima TNI, kepada siapapun itu yang diminta, paling tidak koridornya Panglima TNI. Kalau Bro situasi begini, katakanlah Bro sebagai Kabais yang lalu, apa yang kira-kira Bro usulkan? Memang linkstranya beda memang. Kalau sekarang dengan situasi begitu ya kita lihat aja. Tanya intelijen di sana itu mereka di mana posisinya. Udah operasi militer aja pada posisi tertentu itu. Itu yang pertama, Bro. Iya. Oke, itu untuk KKB. Untuk jangka pendek ya. Jangka pendek supaya KKB atau apa ini? KKB ini jangan KKB lagi lah, sebutlah dia pemberontak supaya dia operasi militer di wilayah-wilayah tertentu. Oke, itu. Kalau memang ada. Ya kalau enggak ada, ya seperti ini ya silakan aja laksanakan
penegakan hukum. Tetapi di samping itu tetap harus ada operasi yang bagaimana terus-menerus menyampaikan harus ada kepada mana di situ supaya apa? Mereka itu nyaman. Dan itu kita bisa melihat tolok ukurnya, oh sudah berhasil, belum. Itu tidak boleh berhenti. Karena misalkan kita bertarget 10, yang berhasil 5, ya itu nasib, memang harus. Tapi lebih baik kita melaksanakan itu gagal 5, daripada kita tidak sama sekali gagal 10. Harusnya pemerintah kan itu sudah mengerjakan itu kali bro ya, tapi mungkin masih kurang tajam lagi bro. Ya seharusnya sudah, cuma... Ya itu tadi barangkali ini sisa-sisa. Wah, ada 10, sekarang 5 ya, ini 5-nya. Tinggal 5 lagi nih, tapi 5-nya agak keras. Tapi ya. Terus untuk ini bro, untuk sandera si pilot, bro sebagai Kabais kan tentunya Kepala Badan Intelijen Strategi itu kan pasti zaman begitu pasti kan menyampaikan saran-saran. Oke. Apa kira-kira kalau saat ini saat ini kan kita lihat. Kita bandingkan dengan Sandra Woyla. Ya kan? Dia minta macam-macam juga saat itu. Tetapi Woyla kita tahu posisinya. Kita tahu tempat ada di situ. Sehingga kita putuskan enggak usah kasih yang dia minta. Kita hajar aja. Pasukan khusus kita. Kita kirim pasukan ke sana. Untuk membebaskan Sandra yang sekian banyak itu kan. Betul. Nah itu. Nah sekarang pertanyaan balik, apakah kita tahu posisinya? Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, kalau sudah tidak tahu, tidak mungkin kita laksanakan operasi. Kalau kita ke sana bisa-bisa dia digorok. Permintaannya ada? Ada. Kita mau dia bebas? Mau. Ya sudah, penuhi permintaannya. Penuhi permintaannya. Sudah. Oke. Kalau memang kita mau membebaskan, kan itu. Jadi, permintaan yang mana? Ada berapa permintaannya? 2. Ya sudah 1 aja. Senjata dan uang. Ya nggak usah kasih senjata, kasih uang aja. Nah, berarti apa yang kita sampaikan, apa yang kita podcastkan ini harusnya mudah-mudahan didengar sama pemerintah kita bro ya. Karena ini kan pengalaman bro sebagai negosiator dan Kepala Badan Intelijen Strategi menghadapi sandera-sandera ini ya. Karena apalah kita ini kan orang Malaysia bilang asker tak berguna. Tapi bro, yang namanya asker tak berguna itu bro, paling nggak apa yang ada di kepala kita ini kita sampaikan, biar jangan sampai ada statement-statement yang tidak ada negosiasi kepada penyandera itu semuanya. Harusnya kan nggak boleh begitu juga bro. Kalau itu dilaksanakan besok Papua merdeka itu. Merdeka. Bro. Kita kan tidak menginginkan hal itu. Jangan bro. Karena kita tidak menginginkan hal itu, maka kita sampaikan melihat ini pengalaman kita, apa yang kita pernah lakukan, apa yang mungkin bisa dilakukan, supaya apa? Supaya si Nona Manis tetap ada bersama Indonesia. Bro. Kan hanya itu aja. Apalah kita ini kan. Setuju. Tetapi kita sebagai telah bersumpah prajurit itu segala macam itu, kecintaan kepada NKRI, maka kita bicara ini. Masih ada tanggung jawab kita. Walaupun 5% bro ya. Terserah. Ya kan. Masih ada tanggung jawab kita. Masih ada kita. Selagi kita masih bisa berbicara, selagi kita bisa berpikir, selagi ada alat untuk menyampaikan, mari kita sampaikan. Karena gini bro, aku jujur aja bro, kenapa? Saya suka baca bro. Jadi kadang-kadang kalau udah baca gini, saya bilang kenapa begini? Yang kebayang kepala saya, Bro Sulaiman Ponto saya ajak diskusi. Bro, si Tompul cuma baca. Kalau aku ditelepon orang. Nah, ditelepon orang. Hey Ponto, what's happened with Papua? Can you tell me? Tell me, Ini sebenarnya kalau kita intelijen, itu yang nanya itu bukan tidak tahu. Tapi dia sedang mengkonfirmasi pekerjaannya berhasil atau tidak. Betul ya. Kan itu. Jadi kita tidak bisa melihat pertanyaannya what happened with Papua. Betul. Can you tell me? Itu bukan dia tidak tahu, tapi dia pengen tahu. Apa hasil kerjaannya dia. Nah, itu kan saya bilang, tadi. Betul. Permainan ada terus. Dari mana kok? Ya dari telepon-telepon itu. Memangnya telepon-telepon kangen dia nggak ada. Ngapain kangen-kangenan? Mengkonfirmasi. Hanya mengkonfirmasi. Itulah intelijen. Oke bro. Ini kan itu. Ini menarik sekali bro. Harapan saya bro, bukan harapan. Dengan kita buat begini bro, masih adalah sumbangsi kita kepada negara ini. Bukan kita mendikte mereka, enggak. Mereka itu sudah jago-jago semua. Kita cuma mengingatkan kembali. Ayo,
Ayo, bagaimana Papua kita nih? Bagaimana ini loh Papua pengalaman kita dulu seperti ini. Kan itu aja. Betul, Bro. Bro, terima kasih sekali, Bro. Kita sudah di sini berbincang-bincang hampir 1 jam kita. Nggak terasa lu, Bro, kita berbincang. Kenapa? Karena kita cinta kepada NKRI. Setuju, Bro, ya? Ya, sangat setuju. Kali. Terima kasih, Bro. Harapan saya kita tetap bisa berdialog dalam judul-judul yang lain, Bro, ya. Supaya negara kita ini tetap hebat, jaya semuanya. Tentram dan damai. Terima kasih.